Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan sedikit mereview ya materi yang semalam saya berikan kepada para parents, kepada para orang tua dengan judul Darurat Kesehatan Jiwa dan Mental for Parenting. Nah, kali ini saya nggak akan banyak bahas ya, nggak semua slide akan saya bahas, hanya saya ingin membahas tentang, pertama saya mau ngasih data dulu ya. Jadi kalau data dari WHO kan teman-teman, sahabat-sahabat dari jiwa, kalau data dari WHO itu 1 dari 4 orang di dunia mengalami gangguan jiwa dan mental. Namun kalau data berdasarkan yang ada di Indonesia nih, yang ada di Indonesia itu nih, survei dari Global Health Data Exchange tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 orang di Indonesia mengalami masalah kejiwaan. Dan Indonesia jadi negara dengan jumlah pengidap gangguan jiwa tertinggi di Asia Tenggara. Ya wajar lah ya, karena kan kita memiliki banyak penduduk gitu kan. Namun dibandingkan India kan kita sebenarnya masih jauh di bawah India ya, penduduknya India ini jauh lebih banyak. Hanya saja kenapa begitu banyak? Lumayan banyak ya maksudnya. Kalau ada survei lagi yang mengatakan bahwa kalau di Indonesia tuh 1 dari 10 orang yang mengidap gangguan kejiwaan atau mental. Kalau dari WHO kan 1 dari 4 orang ya. Tapi itu di dunia loh gitu. Nah buat para orang tua, saya ingin menyampaikan aja agar para orang tua lebih aware dengan kesehatan mentalnya, dengan kesehatan kejiwaannya, agar lebih apa? Agar lebih bisa menyelamatkan anak-anak kita ke depannya. Di sini saya sampaikan dulu bahwa penyebab gangguan jiwa dan mental pada anak-anak atau pada milenial sekarang ini yaitu pertama dari genetik. Ya, dari genetik. Nah, genetik itu kan misalnya anak kita dari kita. Nah, kita kan otomatis dari orang tua kita dong. Gitu. Orang dari kita turun ke anak, anak turun ke anaknya lagi, turun ke anaknya. Sampai kapan rantainya akan putus gitu. Nah, pertama kita sadari dulu jika ada karakter-karakter yang memang menurun dari orang tua kita, ya kan? Jangan sampai karakter itu, sifat itu, kata-kata tersebut juga menurun kepada anak-anak kita. Cukuplah sampai di kita saja. Jangan terulang lagi sampai kemudian nanti anak kita punya anak lagi, begitu saja seterusnya. Ya, jadi yang pertama waspada bahwa genetiknya itu dari yang dia lihat dari orang tuanya, ya dari kita, yang kita katakan, yang kita lakukan. Nah, itu seperti itu. Apalagi bawaannya ketika mungkin seorang ibu di dalam kandungan, ketika anak dalam kandungan, dia sudah sering stres, sudah sering cemas, sudah panik, dan itu akan sangat berpengaruh ke janinnya. Yang kedua yaitu pola asuh dan lingkungan. Ya, pola asuh dan lingkungan ya karena kita mendapat pola asuh dari orang tua kita seperti dulu. Seperti itu, makanya kita juga menurunkannya kepada anak-anak kita, ya. Nauzubillah. Jadi intinya waspadalah, maksudnya sadari ya apa-apa yang ada dalam diri para orang tua yang mungkin bisa menjadi karakter yang kurang bagus yang menurun kepada anak, maka itu sadari dan kemudian gimana caranya cari pertolongan ke profesional agar hal tersebut bisa teratasi. Yang ketiga yaitu gadget atau sosmed. Nah, ini para orang tua ya kan, kalau bisa ada waktunya puasa gadget sama sosmed karena anak-anak itu butuh ngobrol eye to eye contact dengan para orang tuanya. Perlu ada telinga yang mendengarkan mereka ya. Jangan sampai ketika anak perlu ngobrol, kitanya asik dengan sosmed ya. Nah, di sini ada pertanyaan bagus nih. Saya siapkan semalam. Puasa sosmed perlukah? Dan
Apakah sudah pernah dipraktekkan puasa sosmed? Nah, kebetulan kalau saya sudah puasa sosmed itu Facebook sekitar 1 tahun lalu ya. Ini baru beberapa hari lalu juga saya aktifkan karena ada pembelajaran yang harus saya belajar dari guru saya. Namun ketika sudah selesai pembelajaran, Facebooknya saya uninstall lagi. Karena itu cukup berpengaruh gitu teman-teman. Nah, untuk menjadi orang tua yang mentalnya sehat dan jiwanya sehat, ya kita perlu puasa atau hening sejenak dari sosial media atau dunia maya agar kita bisa lebih fokus kepada anak-anak. Nah, coba lihat ya di sini. Anaknya sampai tutup telinga, nggak mau mendengarkan apa yang sedang terjadi kepada orang tuanya. Yuk selamatkan anak-anak kita dan juga jiwa kita, semoga semakin sehat dan juga mental kita semakin sehat ya. Sahabat dari jiwa.